Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu ya. Masih bertemu lagi dengan pelajaran matematika dengan saya Dini Apreni. Seperti biasa, jika ada yang mau ditanyakan silakan menghubungi nomor ini. Untuk hari ini materi pokok adalah penjumlahan dan pengurangan bilangan pecahan. Kita langsung saja bahas lembar kerja peserta didiknya ya. Cermati gambar berikut ini. Oke, di sini ada sisi kiri dan sisi kanan. Sisi kanan ini merupakan perwujudan dari gambar pecahan berpenyebut sama ya. Sedangkan yang ini adalah pecahan berpenyebut berbeda. Kemudian di sini operasi penjumlahannya adalah digambarkan seperti ini. Ini ada 2/3, ini 1/3. Ini bagian yang berwarna birunya ya. Jika 2/3 dijumlahkan dengan 1/3 itu adalah di sini 3/3, sehingga bentuk matematikanya seperti ini ya. 2/3 ditambah 1/3 itu adalah 3/3. Ya, per 3 itu sama saja dengan 1. Oke, seperti ini cara pengerjaan untuk penjumlahan pecahan berpenyebut sama ya. Agak sedikit berbeda untuk penjumlahan pecahan berpenyebut berbeda. Di sini perhatikan gambar 2/5. Jika dijumlahkan dengan 1/2 maka harus diubah dulu bentuknya seperti ini. Nah, masing-masing baik 2/5 maupun 1/2 itu diubah menjadi 10 potong masing-masing ya. Dengan tetap ukuran warna ini sama. Nah, ternyata bentuk lain dari 2/5 itu sama aja dengan 4/10. 1/2 itu bentuk lainnya atau pecahan relatif nilainya adalah 5/10. Kemudian kita jumlahkan, hasilnya seperti di bawah. Bentuk matematikanya sendiri setelah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya ya, bahwa kita akan mencari pecahan relatif senilai antara 2/5 dan 1/2 yang berpenyebutnya sama, yaitu dengan mencari KPK dari penyebut-penyebutnya. KPK dari 5 dan 2 itu adalah 10. 5, bagaimana cara supaya menjadi 10? Yaitu 5 dikali dengan 2. Bukan 2 ini maksudnya ya, tapi kemudian 2 supaya jadi 10 adalah dikali dengan 5. Tapi bukan maksudnya 5 dari ini. Jangan sampai kalian berpikir ini 5 dikali 2, 2 kali 5 begitu ya. Ini pas kebetulan, angkanya pas kebetulan aja. Kemudian karena yang di sini penyebutnya dikali dengan 2, maka pembilangnya juga sama, dikali dengan 2. Kemudian yang ini karena penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga sama, dikali dengan 5. Sehingga menghasilkanlah ini 2 kali 2, 5 kali 2, jadilah 4/10. Dan yang ini adalah 5/10. Setelah bentuknya seperti ini, maka kita akan jumlahkan seperti biasa, seperti yang di sebelah samping ini ya. 4 ditambah 5 adalah 9. Jadilah 9/10 seperti pada gambar di atas. Kita simpulkan, dari gambar dapat disimpulkan bahwa penjumlahan pecahan yang berpenyebut sama itu diperoleh dengan cara menjumlahkan pembilang-bilangnya saja. Pembilang-pembilangnya saja, sedangkan penyebutnya tetap ya. Ini bentuk umumnya, yaitu seperti ini ya. Lalu jika penjumlahan pada berpenyebut berbeda, maka diperoleh dengan cara mencari pecahan relatif senilai yang berpenyebut sama terlebih dahulu, yaitu dengan cara mencari KPK-nya ya, KPK dari penyebutnya. Setelah itu maka penyebutnya sama, baru kita jumlahkan pembilang-pembilangnya. Terakhir, sama pula untuk operasi pengurangan bilangan pecahan. Di sini bilangan 1/2 ini adalah 2/5. 1/2 dikurangi 2/5. Kita ubah dulu bentuk potongannya ya. Sama, potongannya harus sama ini. Ini menjadi 10 potong, ini juga 10 potong semuanya. Nah, yang berwarna biru ini adalah 5/10. Ini merupakan perwujudan dari pecahan relatif senilai dari 1/2. Sedangkan 4/2 itu perwujudan dari pecahan relatif senilai dari 2/5 ya. Pada gambar dapat terlihat ini 5 dikurangi 4, sisanya adalah 1. Jadi tersisa di sini kita menyebutnya 1/10. Nah, bentuk matematikanya sendiri, bentuk perhitungannya ya. 1/2 dikurangi 2/5, kita cari KPK 2 dan 5 nya, yaitu
10, 2 di sini dikali 5. Di sini 5-nya dikali dengan 2. Tapi ingat sama, bukan 2 kali 5, 5 kali 2 ini ya, tapi ini kebetulan saja angkanya. Kemudian berhubung penyebutnya dikali 5, maka pembilangnya juga dikali 5. Ini berhubung penyebutnya dikali 2, maka pembilangnya juga dikali 2. Sehingga diperolehlah hasil seperti ini. 5/10 dikurangi 2, 4/10. Hasilnya adalah 1/10. Oke, untuk penyelesaian menggunakan gambar memang terlihat lebih mudah, tapi repot menggambarnya. Apalagi kalau bilangan pecahannya itu angkanya besar, misalnya 2/100, itu kita kan sulit menggambarnya ya. Maka akan lebih mudah kalian mengerjakan dengan cara perhitungan seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang Ibu sampaikan. Selanjutnya kita bahas tugas. Belum. Ini masih ada sedikit pembahasan mengenai sifat-sifat ya. Ternyata sifat-sifat pada penjumlahan pecahan itu ya sama. Ada 2, yaitu sifat komodatif dan asosiatif, sama seperti bilangan bulat ya. A per B, P ditambah PP per Q sama saja dengan P per Q ditambah A per B. Nanti silakan kalian buktikan sendiri ya pada angka-angka. Kemudian asosiatif juga sama ya, atau sifat mengumpulkan ini. Jika ini kita kerjakan terlebih dahulu baru dijumlahkan ini, sama. Jika kita ngerjakan ini baru terakhir dijumlahkan dengan ini sama ya. Tapi tidak untuk yang sifat pengurangan, hanya untuk yang penjumlahan. Kemudian untuk penilaian ini kalian nanti kerjakannya di bagian tugas ya. Maka tidak Ibu berikan link di sini, tapi bagian tugasnya ini mengerjakannya gampang saja ya. 2/3 ditambah 4/6, hasilnya berapa? Tapi ingat, hasilnya itu dalam bentuk yang paling sederhana ya, diingat ya. Untuk menyederhanakan pada pertemuan pertama pada bilangan pecah itu adalah dengan cara membagi pembilang dan penyebutnya dengan faktor persekutuan ya, dengan faktor persekutuan. Cara menyederhanakan. Oke, diingat-ingat. Ini juga sama, hasil pengurangannya nanti tolong disederhanakan, bentuk paling sederhana. Ini juga sama. Ini dikurangi dulu, setelah itu baru hasilnya dijumlahkan. Nanti terakhir itu kalian sederhanakan. Ini pilihan ganda. Kemudian soal cerita kalian cerna sendiri ya. Ini 3/10 bagian adalah buku fiksi, 1/5 bagiannya adalah pelajaran, sisanya adalah buku ensiklopedia. Makanya ensiklopedia itu berapa bagiannya. Ini poinnya agak banyak karena soalnya merupakan aplikasi ya. Oke, sampai di sini saja. Semoga sukses dengan pekerjaan rumahnya. Tetap belajar. Ibu akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.